Di video kali ini aku mau bikin nastar, kue kering favorit sejuta umat yang wajib ada pas lebaran. Ikuti step by stepnya biar dapat hasil nastar yang lembut, lumer, kinclong, anti retak, dan pastinya enak, serta layak jual. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat nastar. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah. Masukkan 100 gram margarin dan 100 gram room butter. Room butter, mentega atau butter itu sama ya. Kemudian masukkan 35 gram gula halus. Ini kita ayak terlebih dahulu biar mudah tercampur. Selanjutnya, aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata ya, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang, supaya nastarnya tetap bulat dan nggak melebar ketika dipanggang. Pastikan udah lembut teksturnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur. Dan aduk rata. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 27 gram susu bubuk, dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, sebaiknya kita gunakan tepung terigu protein rendah ya. Di sini aku pakai kunci biru. Kemudian kita ayak supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur. Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Dan ini mau aku aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur dan membentuk adonan. Nah, kira-kira seperti ini, jangan terlalu lama. Untuk tekstur adonannya ini lembut dan nggak keras ya. Selanjutnya, kita bagi adonan jadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan sendok takar seperti ini biar cepat. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini untuk adonannya hasilnya jadi 91 biji. Dan ini untuk ukuran sendok takarnya. Untuk selai nanas saya pakai sendok ukuran 2,5 mili atau 2,5 gram. Untuk nastar saya pakai sendok takar ukuran 5 mili atau 5 gram. Di sini saya sudah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan. Untuk ukuran standarnya biasanya 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya. Kemudian kita ambil satu adonan, pipihkan dan kita ambil isian menggunakan tusuk gigi atau lidi
Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata, kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini dan lakukan sampai selesai. Kemudian kita susun di atas loyang. Dan ini dia hasilnya, ini siap untuk kita panggang. Sebelum menggunakan oven, kita panaskan terlebih dahulu ovennya menggunakan api sedang selama 10 menit. Dan setelah ovennya panas, kita masukkan adonan. Di sini saya masukkan semua loyang sekaligus. Kita akan panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit dan untuk lubang ovennya kita buka ya. Dan di menit ke-20 kita tukar posisi loyangnya. Untuk loyang yang di rak atas kita tukar posisi loyangnya dengan rak yang paling bawah. Kemudian untuk rak tengah cukup diputar aja ya loyangnya seperti ini. Kemudian kita panggang kembali kurang lebih selama 10 menit atau sampai permukaan nastarnya kokoh ya. Dan setelah dipanggang kurang lebih 30 menit, nastarnya udah matang, bisa kita angkat. Sambil nunggu nastarnya dingin, kita buat olesan nastarnya dulu. 2 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh susu kental manis, 2 tetes pewarna kuning telur, 2 tetes pewarna orange, aduk rata. Kemudian kita saring sebelum digunakan. Kemudian kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar yang sudah dingin. Oleskan sesuai selera, mau bagian atas saja, atau setengah nastar, atau full olesan boleh saja, sesuaikan dengan selera. Setelah olesan yang pertama selesai, kita diamkan kurang lebih selama 5 menit atau sampai olesannya ngeset, baru kita timpa lagi dengan olesan berikutnya. Oles 2-3 kali atau sesuai dengan selera. Dan setelah olesan 2-3 kali olesnya udah selesai, kemudian ini diamkan dulu sampai olesannya ngeset seperti ini. Baru kita oven kembali ya. Sebelum ovennya kita gunakan kembali, kita panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang selama 10 menit.
Kemudian kita masukkan loyangnya dan kita akan panggang selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk lubang ovennya kita tutup. Setelah 15 menit dipanggang, kita angkat. Dan diamkan di cooling rack sampai dingin, baru bisa kita kemas menggunakan toples. Setelah nastarnya dingin, bisa kita kemas menggunakan paper cup seperti ini, atau langsung disusun di dalam toples juga bisa. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 5 toples, ukuran 250 gram. Dan sesuai judulnya, nastarnya ini glowing, kinclong, anti retak, dan pastinya enak. Di mulut langsung lumer, untuk kulitnya gurih, gak bikin enek, isiannya manis, recommended. Di video kali ini kita akan membuat kue kacang tanah yang enak, renyah, lumer tapi kokoh, dan tidak mudah hancur. Ternyata kue yang satu ini buatnya amat sangat mudah. Kalian tinggal ikuti step by stepnya, dan resep ini bisa untuk jualan atau sajian lebaran. Nah, langsung aja ya kita ke tahap pembuatan. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ini. Yang pertama, ini akan aku oven 250 gram kacang tanah kupas. Cara memasak kacang tanah ini ada beberapa cara. Teman-teman boleh menyangrainya, atau digoreng, atau dengan cara dipanggang seperti ini. Sebelumnya, saya udah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah ovennya panas, ini akan aku panggang di suhu 150 derajat api atas bawah selama 15 menit. Supaya matangnya merata, jangan lupa untuk diaduk seperti ini. Nah, setelah matang dan berbau harum, lalu kita angkat. Dan tunggu hingga dia dingin dulu, baru kita haluskan ya. Setelah kacangnya dingin, kita bisa menghaluskannya dengan cara di blender atau ditumbuk. Nah, setelah semuanya selesai dan halus seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Sementara di wadah lain masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah, 250 gram gula halus. Untuk takaran gulanya bisa disesuaikan dengan selera ya. Masukkan juga setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan kacang yang sudah kita haluskan tadi. Dan aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata.
Kemudian aku masukkan sebanyak 300 ml minyak goreng. Ini aku masukkan secara bertahap. Kemudian aku aduk sampai tercampur rata. Sebenarnya bikin kue kacang itu amat sangat mudah. Kalau adonannya terlalu kering, kita bisa tambahkan dengan minyak. Dan begitu sebaliknya, kalau adonannya terlalu basah atau lembek, kita bisa tambahkan dengan tepung. Dan satu lagi, ini berbeda dengan kue kering lainnya. Biarpun adonan ini diuleni menggunakan tangan dalam waktu yang cukup lama, tapi tetap tidak mempengaruhi tekstur dari kuenya ya. Dan ini aku perlihatkan untuk konsistensi dari adonannya. Adonan ini sangat mudah untuk dibentuk, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu kering. Ini dijamin kuenya nanti renyah, kokoh, dan tidak mudah hancur ya. Langsung aja kita akan cetak. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan. Untuk ketebalannya, sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan ya. Kemudian kita susun di atas loyang yang udah dioles dengan margarin. Dan ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih sebanyak 126 piece tergantung dengan ketebalannya ya. Sekarang kita buat olesan kue kacang. Siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Dan 1 tetes pewarna kuning telur. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur dengan rata, siap untuk kita gunakan. Pelan-pelan kita olesi kue kacang dengan kuning telur. Setelah semuanya terolesi dengan kuning telur, kemudian kita taburi dengan biji wijen secukupnya. Setelah semuanya selesai, lalu ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan di suhu 120 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Tutup dan panggang di suhu 120 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 40 menit atau hingga matang. Dan saya juga menggunakan oven tangkring untuk memanggang. Di sini saya udah memanaskan ovennya menggunakan api sedang selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita masukkan adonannya, kita panggang selama kurang lebih 45 menit menggunakan api sedang cenderung kecil atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan di menit 20 kita tukar posisi loyangnya supaya adonannya ini matang dengan merata. Begitu juga dengan oven listrik ya, kita tukar posisi loyangnya supaya matang merata. Lalu ini kita lanjut oven kembali selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Dan setelah matang, ini bisa kita angkat. Dan dinginkan kuenya sebelum dikemas ya.
Setelah kue kacangnya dingin, sekarang aku kemas menggunakan toples ukuran 250 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak kurang lebih 6 toples ukuran 250 gram. Nah, gimana menurut teman-teman? Amat sangat mudah bukan cara membuat kue kacang tanah? Ini tekstur kue kacangnya renyah, kokoh, sama sekali nggak mudah hancur ya. Untuk rasanya juga enak, manisnya pas, recommended. Di video kali ini kita akan membuat kastengel ekonomis yang gampang banget dan bahannya mudah dicari. Bisa untuk jualan atau sajian lebaran nanti ya. Oke, langsung aja kita ke tahap pembuatan. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Masukkan 200 gram margarin atau 1 bungkus seperti ini. Masukkan 15 gram gula halus. Kemudian kocok menggunakan mixer, kocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan pucat. Kira-kira sampai seperti ini, kemudian kita matikan dulu mixernya. Tambahkan 1 butir telur, kemudian aku kocok lepas dulu sebelum mencampurkan ke dalam adonan. Kemudian kita campur menggunakan mixer, cukup gunakan kecepatan rendah dan ini cuma sebentar ya. Kalau udah cukup rata seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan mixernya. Kemudian aku bantu aduk menggunakan spatula. Nah, ini kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita akan ayak bahan kering 450 gram tepung protein rendah. Satu sendok teh baking powder dan 27 gram susu bubuk. Kemudian kita campur rata. Kalau udah rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita kembali ke adonan margarin, kita masukkan 165 gram keju parut atau sebanyak 1 blok. Kemudian kita campur rata. Kalau sudah rata, kemudian kita masukkan bahan kering, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk sampai membentuk adonan. Kalau kira-kira sudah tercampur seperti ini, kemudian satukan adonan menggunakan tangan. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya, sampai membentuk adonan. Untuk konsistensi adonannya ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek.
Kemudian kita siapkan alas kerja, kita pipihkan adonannya. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan ya. Nah, ini aku gunakan cetakan kastengel yang bentuknya oval. Kita cetak seperti ini. Cetak semua adonan sampai selesai ya. Kemudian kita tata di atas loyang seperti ini. Nah, ini udah selesai aku cetakin, hasilnya jadi banyak banget. Berikutnya kita oles menggunakan kuning telur seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan pewarna juga boleh. Nah, kemudian kita oles pelan-pelan ke atas permukaan adonan. Nah, ini untuk olesan yang pertama udah selesai, kemudian mau aku oles untuk kedua kalinya. Kalau teman-teman cuma menggunakan satu kali oles juga boleh, sesuai selera. Nah, ini udah selesai. Berikutnya kita akan beri topping. Di sini aku menggunakan keju yang diparut halus, keju parut panjang, gula pasir, dan slice almond. Pertama, aku gunakan topping keju parut yang diparut kecil-kecil seperti ini. Berikutnya, kita tata slice almond di atasnya. Kemudian ini ada keju parut yang aku parut agak memanjang. Ini kita agak tekan-tekan sedikit ya, supaya nanti saat udah matang kejunya nggak rontok. Terakhir aku tambahkan dengan gula pasir. Ini tujuannya supaya hasilnya nggak monoton, rasanya nggak cuma ngeju aja, tapi ada sedikit manis-manisnya dan krenyes-krenyes. Nah, ini untuk dua loyangnya udah selesai. Ini mau aku panggang menggunakan oven tangkring. Seperti biasa, sebelum menggunakan oven, kita panaskan dulu ovennya kurang lebih selama 10 menit menggunakan api besar. Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam oven. Kita akan panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 50 menit. Dan untuk lubang ovennya kita buka ya. Dan setelah 25 menit dipanggang, kita akan tukar posisi loyangnya supaya kastengelnya matang dengan merata. Dan kita panggang lagi selama 25 menit atau sampai matang. Dan setelah kastengelnya matang, bisa kita angkat. Selain menggunakan oven tangkring, saya juga menggunakan oven listrik untuk memanggang kastengel. Panggang dengan oven yang sudah dipanaskan dulu sebelumnya. Kita panggang di suhu 130 sampai 140 derajat, api atas bawah selama 40 sampai 50 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau dua loyang masuk sekaligus seperti ini, di pertengahan jalan bisa kita tukar posisi loyangnya supaya matang dengan merata.
Dan lanjut kita panggang sampai matang. Kalau udah matang, kejunya udah kering, angkat dan tunggu dingin baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Susun di cooling rack seperti ini biar cepat dingin ya. Nah gimana? Ini gampang banget kan bikinnya, bahannya juga ekonomis. Kelihatan ini berongga, pastinya renyah dan kokoh, tidak gampang hancur. Ini enak banget, nggak enek, bikin nagih. Buat jualan oke banget, buat hampers oke banget, dan untuk sajian lebaran ini enak banget. Recommended. Dan seperti biasa, supaya kemasannya lebih menarik, kita tambahkan dengan stiker. Dan untuk link pembeliannya udah aku tulis di deskripsi video ini ya. Nah, di video kali ini kita akan bikin kue kering keju coklat. Ini salah satu kue kering terenak yang wajib teman-teman coba. Bahannya juga ekonomis, buatnya pun amat sangat mudah. Langsung aja ya kita ke tahap pembuatan. Pertama-tama kita akan mengayak bahan kering yang akan kita gunakan. Di sini ada 40 gram maizena, 20 gram susu bubuk, kemudian di sini ada 200 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan merek kunci biru. Nah, ini kita ayak dulu supaya menghasilkan butiran yang lebih halus dan memudahkan kita saat mengaduk. Kemudian kita aduk rata dan sisihkan. Sementara di wadah lain kita siapkan 150 gram margarin dan 35 gram mentega. Kalau mau pakai full margarin juga bisa, pakai 185 gram. Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram gula halus. Nah, ini untuk gula halusnya aku ayak dulu. Kemudian aduk sampai margarinnya lembut. Teman-teman juga bisa memakai mixer, tapi jangan terlalu lama ya, cukup 1 menit aja, pakai speed rendah atau sedang. Nah, ini hasilnya setelah saya aduk sampai creamy, lembut seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan 50 gram keju cheddar parut. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Berikutnya kita masukkan bahan kering, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk rata menggunakan spatula. Nah, ini adonannya yang udah tercampur rata, teksturnya seperti ini ya. Berikutnya, siapkan spuit. Di sini aku menggunakan spuit sagu keju. Kemudian kita semprotkan adonannya di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin.
Nah, ini adonannya siap untuk kita panggang. Dan sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu ovennya di suhu 125 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Setelah oven panas merata, kemudian kita masukkan loyangnya. Dan kita akan panggang di suhu 125 derajat, api atas bawah selama 25 menit atau hingga matang. Dan di menit ke-20 kita tukar posisi loyangnya supaya kue keringnya matang dengan merata. Nah, kalau kue keringnya udah matang, warnanya kuning kecoklatan, angkat. Sementara jika kita panggang menggunakan oven tangkring, kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 30-35 menit atau hingga matang. Setelah kue keringnya diangkat, kita bisa simpan di cooling rack supaya kue keringnya dingin terlebih dahulu sebelum kita beri topping. Dan sambil nunggu kue keringnya dingin, kita siapkan untuk topping. Di sini aku udah siapkan 100 gram coklat batang. Lelehkan coklat batang dengan cara ditim seperti ini. Nah, kalau udah meleleh semuanya, angkat. Ambil satu buah cookies, kemudian kita celupkan setiap ujungnya ke dalam lelehan coklat. Kemudian tata di cooling rack dan lakukan sampai habis. Dan setelah coklatnya ngeset, kemudian langsung kita simpan di dalam toples supaya cookiesnya ini bisa tahan lama dan renyahnya lebih awet. Dan tampilannya akan lebih cantik ya setelah coklatnya ngeset. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau aku cicipin dulu untuk kue keringnya. Ini teksturnya renyah, empuk, enak banget. Wajib teman-teman coba, nggak bakal nyesel. Kelihatan ya bawahnya berongga, ini renyah banget. Ini cookies terenak menurut saya.